Bismillahirrahmanirrahim. Aku bingung nih sama soal nomor 1. Nanya ke siapa ya? Nanya aja sama Ika. Dia kan anak yang pintar. Pasti tahu deh jawabannya. Kamu jangan nyontek. Semalam kan kamu udah belajar. Ingat-ingat lagi aja apa yang udah kamu pelajari. Aku lupa lagi. Udah, tanya aja. Ika baik kok. Pasti dia mau bantuin kamu. Apalagi cuma 1 nomor. Jangan. Kamu harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Waktunya udah mau habis. Ayo tanya aja. Jangan. Tanya. Jangan. Aku harus punya konsep diri yang baik. Aku harus percaya sama diri sendiri. Percuma aku belajar kalau masih nyontek juga. Hai teman-teman. Sebuah konsep diri yang baik memang harus kita miliki. Seperti halnya pada cuplikan tadi. Kita juga harus memiliki konsep yang baik terhadap materi-materi dalam subtopik kali ini. Bagaimana caranya? Kita dapat melakukannya dengan cara mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari dalam subtopik kali ini. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari pecahan-pecahan materi yang disampaikan lewat setiap videonya. Kita mulai ya. Lewat subtopik tentang mengenal teks debat ini, kita sudah membahas banyak hal tentang teks debat. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, sampai strukturnya sudah kita bahas ya. Apa sih persisnya yang sudah kita bahas? Kita mulai dari pengertian. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Jika dituangkan dalam bentuk tulis, maka disebut sebagai teks debat. Kata kunci yang dapat kita ingat-ingat dari pengertian kegiatan debat ataupun teks debat adalah bertukar pendapat, membahas suatu topik, dan sudut pandang yang berbeda. Lalu, apakah ciri-cirinya? Pertama, terdapat 2 tim, yaitu tim afirmasi dan oposisi. Kedua, tim afirmasi sebagai tim pro dan tim oposisi sebagai tim kontra. Ketiga, terdapat mosi atau isu yang diperdebatkan. Keempat, terdapat adu argumentasi. Dan yang terakhir, terdapat penengah. Pengertian dan ciri-ciri teks debat sudah kita bahas. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan mengulas kembali jenis-jenis debat dan struktur teks debat. Jenis debat dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada debat parlementer yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan. Ada juga debat pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam kegiatan hukum. Selain itu, ada yang disebut dengan debat konvensional yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Serta debat kompetitif yang dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Oh iya, kakak punya informasi tambahan nih untuk kalian. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar istilah debat kusir. Dan barangkali ada juga di antara kalian yang bertanya-tanya, mengapa debat kusir tidak termasuk ke dalam jenis debat? Jawabannya adalah, karena debat kusir merupakan debat yang tidak disertai dengan alasan yang masuk akal, atau dapat dikatakan debat yang tidak berguna atau tidak ada kesimpulan akhirnya. Sedangkan sejak awal, kita sudah tahu bahwa esensi debat yaitu memecahkan suatu permasalahan ya teman-teman. Tinggal satu hal lagi nih yang perlu kita ulas terkait dengan mengenali teks debat, yaitu strukturnya. Ingat ya, bahwa jika debat itu berupa kegiatan maka disebut sebagai tata cara berdebat. Namun, jika berubah teks debat maka disebut sebagai struktur. Apa saja ya strukturnya? Masih ingat? Biar kakak bantu ingatkan. Pertama ada perkenalan. Kedua, penyampaian pernyataan pertama.
Ketiga, pelaksanaan debat. Dan keempat, penyampaian pernyataan penutup. Sudah kembali ingatkan sekarang? Baiklah teman-teman, selesai sudah pembahasan kita dalam mengenali teks debat pada subtopik kali ini. Kita sudah membahas pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, sampai strukturnya juga sudah kita bahas ya. Kita jumpa lagi di subtopik selanjutnya. Dadah!